Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal 2 di bulan Rajab, grup silaturahim berkunjung ke kediaman ataupun ke rumah dakwah di Candi Mas dalam acara kunjung mengunjungi untuk lebih menyatukan ukhuwah Islamiyah di dalam menjalin kebersamaan wilayah Kecamatan Natar dan Teginenang. Mudah-mudahan dengan kebersamaan umat muslim, hal-hal yang perlu dibahas mengenai umat bisa terselesaikan walaupun secara perlahan. Mudah-mudahan ikhwan kita terus bergabung dalam kebersamaan Majelis Ilmu Silaturahim Lampung. Sembari menantikan azan maghrib dikumandangkan, satu persatu jamaah sudah hadir, dan insyaallah nanti setelah sholat isya ada ta'lim yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Arifuddin Maksum SSI di Umah Dakwah Candi Mas depan Batalion 143. Mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan umat Islam membawa keberkahan di dalam persatuan. Ya, ini Abdul Halik namanya. Oh, ini Pak Haji. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Abdul Halik. Ya. Komentarnya. Alhamdulillah. Ini live kita. Sampai aja. Itu bagus kalau ngomong. Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Sucipto. Ini. Pak Alhamdulillah Taklim. sudah sampai. Sudah sampai. Pak Haji Subadi. Alhamdulillah, jamaah silaturahim sudah berkumpul di tempat Pak Adi. rumah dakwah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini Pak Sukardi, orang Nusa Tenggara Barat, NTB. Nih Pak Uci. Assalamualaikum. Iya. Iya. Pak Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini anak-anak penghafal Quran. Oh, setiap pagi pada taklim subuh mereka menghafal. Iya. Sudah menghafal Al-Quran dan insyaallah akan khatam juz 30 nih. Nah, ini Zaki namanya. Nah, Zaki. Mana Zaki? Nah, Zaki. Ini Fauzan. Nah, ini Pak Parman. Pak Welis dari Jambon. Nah, ini Ustadz Sutarno. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjumpa dengan insyaallah ahli surga. Amin. Jamaah silaturahim Amin. Rumah Dakwah Albana Natar Lam Selatan. Barakallah. Ini anak beliau. Ah, ini Pak Haji. Pak Haji. Iya. Iya. Boleh bicara Pak Haji. Iya. Nih ikhwan kita jauh dari Trimulyo. Namanya Pak Sopyan. Ya, baru hadir. Ah, ini. Masya Allah. Masya Allah. Pak Yunus. Pak Yunus. Masya Allah dari Trimulyo. Pak Haji Harmoko dari Trimulyo. Pak Eko dari Trimulyo. Masya Allah. Iya. Pak Zakar Muzakar. Kahar Muzakar dari Trimulyo. Alhamdulillah sudah pada hadir. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini Ibu Razilah sedang menonton. Selamat sore, assalamualaikum Bu Razilah. Mudah-mudahan keberkahan bersama
ibu dan keluarga, memberikan suasana yang penuh dengan keimanan, diberikan keturunan atau zuriat ibu Razilah yang soleh dan solehah, sehingga bisa menjadi bekal di yaumil akhir, mendatangkan syafaat bagi keluarga besar ibu. Jangan lupa nanti ba'da sholat maghrib ada live streaming yang akan disiarkan langsung dari Rumah Dakwah Candi Mas depan Batalion 143. Insyaallah guru yang akan memberikan pelajaran atau materi pada kesempatan nanti malam Ustadz Arifuddin Maksum SSOSI. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita untuk sama-sama menyimak apa-apa yang beliau sampaikan. Untuk sementara live streaming dari Rumah Dakwah Candi Mas yang dimiliki oleh Bapak Adi dan keluarga, mudah-mudahan sekali lagi tempat ini menjadi berkah baik Rumah Dakwah ini sendiri ataupun di seputaran Rumah Dakwah di Candi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jemaah kita hadir. Ini namanya Pak Suryadi. Ya, bicara dulu Pak Suryadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, ini Pak Herman. Beliau jago tentang bordir. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau pesan bordir, hubungi grup silaturahim. Iya. Mungkin cukup sampai di sini, tapi ada yang nonton lagi nih. Terusin aja ya. Iya. Ya. Kami live terus hingga nanti dikumandangkan azan maghrib. Mudah-mudahan dengan kebersamaan sekali lagi membuka pintu hati kita untuk selalu menyatukan apa-apa yang diperintahkan Allah, kemudian apa-apa yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini di bulan haram, di antara 4 bulan, yaitu Al-Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dalam kesempatan hari ini, hari yang kedua di bulan Rajab, mari momentum ini kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah untuk bekal tatkala kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan yang baik di bulan yang suci ini, bulan haram, yaitu bulan Rajab. Mari terus tingkatkan baik kualitas ataupun kuantitas agama yang ada pada diri kita, sehingga sekali lagi kelak nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian kita yang husnul khotimah.
Iya, masih lama. Ustaz, Supan, boleh daripada kosong kita. Iya. Boleh tuker sini. Kebersamaan. Ustaz Sutarno ini kan jarang kita ketemu. Iya. Boleh geser nih. Azannya jam berapa? Tes satu. Tes. Tes satu. Siap, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan selalu melafazkan alhamdulillah, dan kita mencoba untuk meyakini semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan, waktu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk bisa produktif, bisa beramal soleh. Dan juga nikmat yang tidak banyak Allah berikan kepada hamba-hambanya, hanya orang-orang pilihan saja yang diberikan keimanan, keislaman, dan keistiqomahan, dan nikmat berukhuwah, berkumpul dan berjamaah seperti ini adalah nikmat besar yang pantas untuk selalu kita syukuri. Berkumpul dan berukhuwah untuk saling tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dan dalam hal kasih sayang. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, juga salam salawat selalu kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu tergolong dari beberapa golongan. Yang pertama, ada manusia yang diisi dalam hidupnya dengan kemaksiatan. Orang-orang yang selalu disibukkan dengan kemaksiatan, bangun tidur hingga sampai tidur kembali, nyaris yang dia miliki konsep dalam otaknya, dalam hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Kata Allah, bagi mereka yang hidupnya diisi dengan kemaksiatan, hanya tinggal dua pilihan saja. Yang pertama, bertaubat, atau Allah tunjukkan aibnya di hadapan manusia. Sehingga dengan semua kesibukan yang dimiliki, nyaris uang yang dimiliki untuk maksiat, waktu yang dimiliki untuk maksiat, sehingga semua panca inderanya nyaris untuk kemaksiatan. Sehingga orang seperti ini tinggal pilih apakah dia mau berhenti untuk bertaubat atau Allah akan permalukan dia di akhir hidupnya. Sehingga banyak di antara orang-orang yang disibukkan dengan maksiat, ternyata akhir hidupnya penuh dengan aib, dipermalukan dirinya, keluarganya, lingkungannya, karena bisa jadi lingkungan yang tidak ada tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, lingkungan yang tidak peduli dengan kondisi kemaksiatan yang dilakukannya. Yang kedua, ada kalanya kelompok manusia yang disibukkan dengan dunia, sehingga dunia ini seolah-olah menjadi tumpuan harapan dia untuk mencapai sebuah kebahagiaan, sehingga semua yang dilakukan nyaris orientasinya adalah dunia. Bahkan ibadah pun dia memiliki orientasi dunia.
salat apa yang bisa mendatangkan rezeki, maka dia hanya fokus kepada rezekinya. Duha diperbanyak. Bukan berarti duha itu tidak boleh, tapi ketika seorang hamba hanya berpikir terhadap dunia, terhadap materi, terhadap rezeki saja, maka itu harga yang sangat murah. Bahkan dia disibukkan dengan dunianya, dengan hobinya, sehingga hobi yang dia hobikan itu mengalahkan ketaatan dia kepada Allah. Ada kalanya orang rela untuk nonton bola hingga sampai larut malam, sampai jam 2, sampai jam 3. Tapi ketika dia ingin sholat malam, sulit sekali untuk ditunaikan, sulit sekali untuk dilaksanakan. Tapi ketika hal-hal yang sifatnya mubah, bahkan mengarah kepada hal yang maksiat, dia rela untuk mengorbankan segalanya. Hobi-hobi yang begitu banyak yang mengalahkan ketaatan dia kepada Allah menjadikan dia sebagai seseorang yang gila dunia, sehingga apapun yang dilakukan semua orientasinya adalah dunia. Inilah kelompok manusia yang kedua, dia merasa nyaman dengan dunianya. Kemudian yang ketiga, manusia yang hanya soleh pribadi dan soleh keluarganya saja. Ketika seorang itu hanya puas dengan kesolehan dirinya dan kesolehan keluarganya, maka orang seperti ini belum menjadi manusia terbaik, belum menjadi manusia yang ideal. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kebaikan, keistimewaan, terbaiknya umat itu tidak terletak pada ibadah qiyamulailnya, tidak ada pada saumnya. Tidak hanya itu saja, tapi yang terbaik kata Nabi ketika dia menjadi manusia yang nomor 4, yakni dia bisa mengajak kepada saudaranya dalam hal kebaikan dan bisa mencegah kepada saudaranya dalam hal kemungkaran. Ketika kita sudah masuk ke zona nyaman yang keempat ini, maka perlu diingat tabiatnya pasti akan banyak musuh, pasti akan banyak orang yang membenci. Sebagaimana Nabi, ketika Nabi belum mendapatkan perintah untuk dakwah secara terang benderang, maka Nabi dicintai, disukai. Bahkan musuh saja itu memberikan julukan kepada Nabi adalah Al-Amin, sebagai orang yang bisa dipercaya. Tapi ketika perintah itu sudah disampaikan untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, tidak hanya musuh, tapi juga keluarganya yang memusuhi Nabi. Itulah konsekuensi sebagai seorang dai, seorang yang biasa mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencoba untuk mengajak orang lain dalam hal kemungkaran, mencegah kemungkaran, maka siap dia akan memperoleh lawan atau musuh. Maka kesabaran, keistiqomahan diuji untuk kita semua. Harapannya dengan kita sebagai seorang jundi, sebagai seorang dai, karena siapapun kita, kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bahkan kita sudah tergabung dalam sebuah ukhuwah silaturahim, maka amanah dai itu tersematkan pada diri kita. Maka setiap waktu, setiap saat, mari kita sudah masuk ya. Mungkin cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.